Shalom, selamat malam ibu-ibu yang terkasih, yang tergabung dalam Komisi Wanita, atau mungkin ada para suami yang mendampingi dalam ibadah kita malam ini. Shalom, semoga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Nah, ibu-ibu yang terkasih, senang kita bisa kembali bertemu beribadah melalui ibadah online. Tapi malam ini ibadah kita agak sedikit berbeda dari ibadah-ibadah sebelumnya yang biasa diisi dengan mesbah keluarga. Nah, terkhusus untuk malam ini kita memperingati perayaan Valentine Day yang biasa memang dirayakan oleh ibu-ibu di dalam persekutuan Komisi Wanita. Nah, malam ini kita akan melakukan perenungan firman Tuhan dengan tema seksual intimacy yang diambil dari 1 Korintus 7 ayat yang ketiga. Mari kita memulainya di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberkati setiap pasangan keluarga Kristen, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kami rindu ya Tuhan, Engkau yang terus memberkati, terkhusus malam ini Tuhan, ketika kami boleh diingatkan kembali tentang anugerah yang sudah Tuhan berikan melalui pasangan suami istri untuk melakukan amanat yang sudah Tuhan percayakan untuk setiap pasangan boleh beranak cucu. Terima kasih ya Tuhan, berkati perenungan kebenaran firman di malam ini, dan Tuhan juga yang berkati hamba-Mu, berikan kekuatan, berikan senantiasa kata-kata yang boleh meneguhkan, menguatkan, dan senantiasa katakan apa yang Tuhan kehendaki saja. Berkati ya Tuhan pasangan-pasangan keluarga Kristen yang ada ya Tuhan, supaya mereka boleh sungguh-sungguh ya Tuhan memperkenankan, memuliakan hati Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami serahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini seperti yang saya katakan tadi, temanya adalah sexual intimacy. Dari 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. Nah, nanti sesudah perenungan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan berbincang-bincang dengan pasangan suami istri yang ibu-ibu pasti mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan dari keluarga yang akan nantinya mengisi acara bincang-bincang ini. Nah, sebelumnya mari kita membacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 7 ayat yang ketiga yang berkata demikian. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Nah, ibu-ibu yang terkasih, ketika saya sudah beberapa lama, hampir 2 tahun tinggal di kota Ambon ini, saya mendengar ternyata sekalipun kalau di kota Ambon ini adalah kota kantong Kristen, tetapi ternyata kejahatan seksual itu cukup tinggi di kota Ambon ini. Saya mendengar banyak perempuan itu menikah secara resmi setelah mereka mengalami hamil di luar nikah. Jadi mereka kalau ketahuan hamil baru menikah secara resmi. Bahkan angka kejahatan seksual di tengah pandemi ini masih sangat tinggi di kota Ambon. Padahal kita mengetahui ruang gerak kita itu selama pandemi ini sudah dibatasi. Karena kita tidak boleh keluar dengan sembarangan untuk urusan yang tidak penting. Dan kemudian kalau saya membaca data di tahun 2019, di situ dikatakan bahwa rata-rata penderita HIV/AIDS di Maluku itu dalam sehari itu bisa ternyata mencapai 2 sampai 3 orang. Jadi ditemukan kasus 2 sampai 3 kasus per hari di sekitar Maluku. Dan yang parahnya kota Ambon itu menempati urutan teratas dengan jumlah kasus 3.529 kasus di tahun 2019. Dan bahkan bisa jadi menurut keterangan dari artikel yang saya baca,
keterangan ini sebenarnya bisa melebihi datanya dari jumlah data yang ada di Dinas Kesehatan karena masyarakat menutup diri dan tidak mau memeriksakan kesehatan mereka. Sungguh menyedihkan bukan? Kejadian ini terjadi di tengah kondisi kota Ambon adalah kantong Kristen. Jemaat yang terkasih, bukankah ini merupakan satu ancaman bagi kehidupan pasangan suami istri yang dalam janji pernikahan mereka akan selalu saling mengasihi dan saling setia. Bukankah dari data ini kita juga bisa mengasumsikan bahwa kehidupan moral di kota Ambon ini sudah rusak dan membutuhkan pertobatan? Dan dari data ini, bukankah kita juga bisa berpikir bahwasanya godaan untuk tidak setia terhadap pasangan itu cukup besar di kota Ambon ini? Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentu setiap kita tahu bahwasanya Tuhan menghendaki supaya pasangan suami istri itu melakukan hubungan seksual ketika mereka sudah memasuki rumah tangga atau pemberkatan pernikahan. Tentu hubungan seksual yang dilakukan itu seharusnya adalah dengan pasangan suami istri yang sudah diberkati. Tetapi faktanya ada saja orang yang tidak setia dengan pasangannya. Nah, kalau kita melihat konteks di jemaat Korintus pada saat Paulus menuliskan surat ini, ternyata kejahatan seksual juga terjadi pada masa itu. Kalau di pasal 1 Korintus pasal yang kelima, itu Paulus telah mendengar adanya satu kejadian di mana ada kejahatan seksual, kejahatan percabulan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat. Apa yang terjadi di pasal 5 itu? Yaitu didapati ada orang yang hidup bersama dengan istri dari ayahnya. Nah, di sini Paulus memberi nasihat. Karena apa? Karena sepertinya gereja pada masa itu tidak peduli dengan kejahatan seksual yang sedang terjadi di dalam kehidupan jemaatnya pada saat itu. Padahal gereja seharusnya memilih dan menerapkan standar moral di dalam kehidupan berjemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Paulus mengatakan bahwasanya percabulan itu tidak dapat ditoleransi di dalam kehidupan bergereja. Dan oleh sebab itu harus diberikan disiplin gereja. Karena tentunya kehidupan yang seperti itu akan mempengaruhi kehidupan jemaat pada umumnya. Nah, ibu-ibu yang terkasih, kejahatan seksual itu tidak mengenal suku, tidak mengenal agama. Untuk menghindari kejahatan seksual ini, Tuhan sudah menyediakan di dalam pernikahan bagi kepuasan untuk melakukan hubungan seksual bagi pasangan suami istri. Nah, hubungan seksual ini juga disediakan Tuhan. Supaya apa? Supaya pasangan suami istri itu bisa memperkuat relasi intim mereka. Kepuasan seksual ini juga menjadi sarana bagi pasangan untuk tidak jatuh ke dalam godaan seksual yang terjadi di sekitar mereka. Untuk itu, sebenarnya pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk saling peduli, untuk saling memuaskan kebutuhan seksual pasangan mereka masing-masing. Untuk itu, pasangan suami istri tidak boleh menahan kebutuhan seksual pasangannya dan harus saling memenuhi kebutuhan seksual masing-masing. Inilah cara yang Tuhan sediakan supaya pasangan suami istri itu tidak tergoda untuk tidak setia kepada pasangan mereka masing-masing. Untuk itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus, ketika malam ini setiap pasangan suami istri diingatkan bagaimana menjadi suami istri yang mau peduli akan kebutuhan seksual pasangan masing-masing. Inilah merupakan cara Tuhan untuk menghindarkan pasangan itu beralih atau tergoda dengan
wanita lain atau pria yang lain. Untuk itu, sebagai pasangan suami istri, baiklah mengkomunikasikan kebutuhan seksualnya kepada pasangan masing-masing. Supaya apa? Supaya antara suami dan istri bisa saling memuaskan. Dan tentunya di dalam kehidupan rumah tangga, mereka bisa saling setia. Dan di dalam hubungan seksual itu, mereka boleh memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang sudah mengajarkan kepada kami bagaimana pasangan suami istri seharusnya hidup di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mereka harus saling memuaskan kebutuhan seksual pasangan masing-masing dan tidak menahan diri dan mengkomunikasikan dengan baik kebutuhan masing-masing. Supaya pasangan ini boleh mempertahankan relasi mereka dan tidak tergoda untuk mencari wanita lain atau pria lain dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan, di tengah ancaman zaman yang semakin menderu ya Tuhan, kami rindu Engkau yang terus memperkokoh kasih di antara pasangan-pasangan suami istri di dalam kehidupan rumah tangga Kristen ya Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk pasangan-pasangan suami istri di kota Ambon. Tuhan, Engkau yang memberkati supaya mereka boleh saling setia, mempertahankan kehidupan, keutuhan rumah tangga mereka. Dan biarlah ya Tuhan senantiasa Engkau yang memberkati ibu-ibu yang sudah saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau dikoreksi untuk kami boleh saling memuaskan pasangan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, biarlah kehidupan rumah tangga dalam kehidupan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Berikan mereka hati yang mau terus mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh membentengi diri mereka dengan ancaman-ancaman perselingkuhan yang ada di sekitar mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya untuk bincang-bincang malam ini juga ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan pencerahan kepada pasangan-pasangan suami istri untuk boleh memperkokoh relasi mereka di dalam rumah tangga mereka. Inilah doa kami, pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, ibu-ibu yang terkasih, selanjutnya kita akan melakukan bincang-bincang dengan pasangan suami istri yang ada berjemaat di dalam gereja kita. Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan pasangan suami istri dari Komisi Wanita Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Seperti saya katakan tadi sebelumnya dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan berbincang-bincang bagaimana hubungan suami istri itu berjalan seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tentunya relasi suami istri ini harus berdasarkan apa yang sudah dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kita renungkan bersama. Nah, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan keluarga dari Ibu Noni dan Bapak Alvin. Kita mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan rumah tangga mereka, bagaimana mereka berjuang bersama-sama di dalam Tuhan, bergumul melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup suami istri. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bincang-bincang ini. Biarlah bincang-bincang ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, selamat malam Ibu Noni, Pak Alvin. Salam Bu Tince. Senang bisa sama-sama malam ini, bisa berbincang-bincang, bisa bertanya bagaimana kehidupan rumah tangga Ibu Noni dengan Pak Alvin. Ya, nah, kasih, teringatnya Ibu Noni sama Pak Alvin sudah berapa lama ini menikah? Kita menikahnya sudah dari tahun 2014 Bu. Ya. Jadi Juli 2014. Jadi sampai sekarang ini sudah 6 tahun 7 bulan. 7 bulan. 6 tahun 7 bulan ya. Nah, terus sudah berapa lama menikah baru memiliki Drelon?
Sebenarnya setelah menikah itu kita sudah langsung dikasih kesempatan sama Tuhan untuk hamil ya, waktu itu saya hamil. Iya. Tapi setelah 4 bulan kemudian ternyata saya harus kehilangan bayinya. Lalu kita harus menunggu sampai tahun dari nikah 2014, terus Drelan itu lahir November 2016. Jadi hampir 2 tahun lebih lah baru punya Drelan. Iya. Ya, hampir 2 tahun lebih ya baru punya anak ya, itu Drelon ya. Nah, ini kalau saya melihat kan Ibu Noni, Pak Alvin, ini sama-sama berkarir ya. Iya. Iya. Berkarir di mana? Kita berdua di Politeknik Negeri Ambon, jurusan Teknik Elektro. Iya. Pak Alvin? Sama, saya juga di teknik elektro, cuman beda program studi. Kalau saya di teknik informatika, sementara istri saya itu di teknologi rekayasa sistem kelistrikan migas. Oh iya. Iya. Sekali lagi kita mengucapkan selamat ya kepada Ibu Noni yang PhD-nya Terima sudah kasih. dapat ya Akhirnya. sertifikatnya ya, akhirnya ya ijazahnya ya, bersyukur puji itu Tuhan. juga Tuhan. pertolongan Tuhan Amin, ya. betul. Iya. Jadi sudah berapa lama berkarir di Ambon? Iya, kalau saya dari 2005. Saya 2005 itu sudah jadi pengajar, dosen di sama di Politeknik Negeri Ambon di jurusan Teknik Elektro, belum di Teknik Informatika pada saat itu. Jadi sudah 16 tahun. 16 tahun ya Iya. berkarir sebagai seorang dosen. Iya, kalau saya, kalau istri saya dari 2006 ya. Iya, kita cuma beda setahun. Jadi setahun kemudian saya masuk. Jadi saya juga sudah 15 tahun. Wow, hebat ya, sama-sama pria karir dan wanita karir, pasangan yang serasi, Aduh, pasangan terima kasih. berkarir Bapak Ibu. Nah, ini nih saya mau tanya nih yang lebih spesifik nih, Iya. ya. Nah, saya kan taunya Ibu Noni itu dari pagi sampai sore, kadang malam Iya. gitu ya, Iya. bekerja di kampus. Betul. Dan kemudian kemarin saya mendengar juga Ibu Noni itu bisa sempat-sempatnya untuk masak gitu ya. Nah, kalau saya berpikir ini kan sudah lelah, sudah capek gitu ya, tapi masih bisa mengurus anak, mengurus suami, ya. Terus berkarir tadi ya dari pagi kadang sampai malam Iya. gitu. Tapi masih sempat-sempatnya masak, itu gimana ngaturnya itu? Jadi kalau masak itu kan sebenarnya suka ya Bu Tince ya. Jadi kalau masak itu sepertinya enjoy aja. Jadi suka-suka aja. Rasa lelah itu kayaknya hilang gitu kan. Jadi apalagi kalau misalnya pulang terus suami minta dimasakin apa yang disuka, atau anak tiba-tiba minta apa, nasi goreng atau apa, kan langsung maunya yang apa, langsung masak aja walaupun capek, senang. Terus yang kedua itu kalau mau dibilang membagi waktu, sebenarnya nggak susah-susah amat sih Bu Tince, karena dari pagi kan sudah bangun pagi tuh langsung saya bisa siapkan apa dulu yang bisa kita bawa ke kampus makan. Terus di rumah ada mama sama mama mertua yang bantu juga jagain Drelen. Kalaupun kita pulang, kalau lihat kita capek sekali, nanti beliau yang bilang beliau yang masak. Tapi kalau misalnya saya nggak enak hati kan sama ibu-ibu di rumah, kasihan seharian jaga Drelen, ya saya langsung masak aja atau ngurus apa yang bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi nggak susah sih karena kita punya orang-orang sekeliling yang mengerti dan mau bantu. Oh iya ya. Nah teringatnya Pak Alvin nih, Iya. sering suka minta masakan Iya. tertentu kah ke Ibu Noni? Sebenarnya ini karena saya suka makan ya. Suka makan, dan waktu itu pernah beberapa waktu tahun sebelum menikah itu waktu PDKT Ibu. Ya. Mintakan nasi goreng nih ceritanya. Wah, masih ini nih, masih apa istilahnya, masih hangat-hangatnya pendekatan. Nah, setelah itu dibuatin sih Oh. nasi goreng, cuman ini pakai bumbu jadi. Oh beli bumbu jadi. Iya, jadi bumbu jadi yang di supermarket, supermarket di toko, kemudian
dibuatin. Ya akhirnya rasanya sih standar-standar aja. Tapi karena PDKT wah enak banget gitu. Tapi akhir-akhir apa namanya setelah Setelah itu menikah? setelah menikah ya jangan pakai bumbu jadi lagi. Kan ketahuan. Oh, Nah, akhirnya ya dibuatin dari situ mungkin keterampilannya teruji. Maksudnya terasah lah gitu. Karena masak dan beberapa kali itu mencoba resep-resep yang baru. Jadi apa namanya kelinci percobaannya saya sih sebenarnya. oh gitu ya. Tapi memang Bu Noni kalau anak meminta atau kalau Pak Alvin meminta dimasakin masakan tertentu dengan sukacita akhirnya lelahnya jadi hilang Iya, ya. Yang betul ada sekali. sukacita bisa menyenangkan suami, bisa Betul. menyenangkan anak ya. Apalagi kalau dimakannya habis ya Bu Tije. Oh gitu ya. Dihargai ya Bu Noni ya. Nah terus gini nih, tadi kan lanjut lagi sudah lelah ngurus suami, ngurus anak ya, karir. Nah gimana nih sekarang keintiman antara suami istri. Nah gimana, kan sudah lelah ya, sudah capek menjadi wanita karir, ngurus suami, ngurus anak. Nah kan firman Tuhan bilang itu suami istri juga harus menjaga hubungan di dalam pasangan rumah tangga, terkhusus mengenai hubungan seksual. Nah, keintiman antara suami istri ini gimana dalam posisi yang sudah lelah itu? Kalau lelah sih kita memang istirahat sih Bu. Nggak harus juga ya. Maksudnya nggak harus juga harus selalu intim seperti itu. Apalagi kalau sudah lelah kita istirahat aja gitu. Tapi kalau memang kita pas lagi bersama, lagi berduaan sendiri, ya kita bisa bermesraan seperti itu. Dan keintiman yang kita maksudkan di sini kan tidak selalu dalam hubungan seksual kan Bu Tince. Jadi terkadang kalau kita berdua lelah, capek, tidur, baring sekedar berpelukan sambil cerita, ya sudah tertidur ya begitu kalau menurut kami sih. Iya. Kalau Bung gimana? Kalau Pak Alvin gimana Pak Alvin? Apa benar yang dikatakan oleh Ibu Noni? Iya. Jadi kalau menurut saya sih capek akhirnya mungkin bisa nggak enak Bu, dalam arti sudah kelelahan di kampus, di pekerjaan, alangkah lebih baiknya kita beristirahat saja dan kemudian kita bercanda, bercerita, mungkin ada apa namanya masalah-masalah keluarga yang mungkin kita pada saat bekerja tidak sempat diskusikan, bisa kita diskusikan. Jadi pada saat itulah mungkin waktu untuk kita bisa sama-sama lebih dalam tanda kutip intimnya di situ. Bukan hanya apa namanya istilahnya ada hubungan seksual saja atau kemesraan yang mungkin spontan saja. Kadang-kadang apa namanya mencium kening misalnya, setelah itu tidur. Nah seperti itu Bu. Jadi tidak harus dilakukan ketika itu lelah ya Bu. Iya betul sekali. Jadi Gitu. berdasarkan keterangan ini kemesraan itu bisa dilakukan bukan harus dengan melakukan hubungan suami Betul. istri kalau Iya. memang saat dua-dua dalam keadaan lelah gitu Iya. ya. Tapi kemesraan itu, hubungan itu bisa dijalin dengan kebersamaan Iya. di mana Pak Alvin dengan Ibu Noni saling komunikasi Betul, dan betul, menggunakan kesempatan sekecil apapun untuk bisa bermesraan. Betul. Iya. Gitu Kan ya. apa ya, hubungan intim itu harusnya kan nyaman ya buat kedua belah pihak. Kalau menurut kami sih seperti itu. Kalau salah satu dan hubungan itu membuat kita tidak nyaman, Iya. sebaiknya jangan. Biasanya kan harusnya kita seperti itu. Dan saya juga bersyukur punya suami yang mengerti dengan kondisi itu. Kayak kalau capek ya capek, kita ya sudah kita istirahat gitu. Jadi ketika hubungan itu mau dilakukan tidak langsung ayo ya enggak juga. Spontan sebenarnya. Spontan. Jadi ada komunikasi secara langsung melalui perkataan atau hanya melalui bahasa tubuh Bahasa nih? tubuh lebih banyak seperti itu. Oh, bahasa tubuh. Iya. Jadi sudah saling mengerti lah ya Iya. dengan bahasa tubuh yang Betul. oke. Nah, terus selanjutnya nih kalau kita melihat nih di Kota Ambon ya seperti Iya. perenungan firman Tuhan yang baru tadi saya sampaikan. Saya membaca itu di Kota Ambon ini kan walaupun ini adalah kota yang kecil, yang jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, tetapi ternyata angka kejahatan seksual terkhusus
untuk kasus HIV/AIDS itu di Kota Ambon ini sangat besar jumlahnya. Saya membaca itu di media, di situ dikatakan kalau Kota Ambon ini justru penyumbang terbesar kasus HIV/AIDS di wilayah Maluku. Nah, sekarang nih saya mau tanya nih kepada Pak Alvin, kepada Ibu Noni. Nah, gimana nih mempertahankan kesetiaan dalam kehidupan berumah tangga? Karena yang saya baca juga, kemudian saya dengar, jadi dan melihat fakta, banyak keluarga-keluarga itu ya mereka Kristen tapi ternyata mereka itu berumah tangga sesudah mereka hamil duluan. Jadi bahkan mereka tidak diberkati di gereja. Jadi istilahnya mungkin di awalnya kumpul kebo dan sampai mereka ya katanya menikah tapi sebenarnya tidak diberkati dan hidup bersama bahkan sampai punya anak gitu. Nah ini kan berarti Kota Ambon ini sangat-sangat rawan dengan kejahatan seksual gitu ya, walaupun kantong Kristen. Dan tentunya ya untuk pasangan-pasangan suami istri ini kan jadi apa ya, ancaman untuk salah satu pasangan bisa saja tidak setia gitu ya. Karena memang ya kota kecil tetapi ya kejahatan seksualnya, penyelewengannya itu cukup tinggi. Kita melihat dari jumlah kasus AIDS yang ada di Kota Ambon. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, gimana nih cara Ibu Noni, cara Pak Alvin untuk mempertahankan kesetiaan dalam rumah tangga supaya tidak ada will atau pil di dalam kehidupan rumah tangga Pak Alvin dan Bu Noni. Iya, saya jawab duluan. Iya. Oh ya, jadi gini Bu Tinca, kan walaupun kita ini kalau dibilang pernikahannya kan baru sekitar 6 tahun lebih kan. Jadi tidak sama seperti mungkin keluarga-keluarga yang lain sudah lebih dari 10 tahun atau puluhan tahun seperti itu. Tetapi kami percaya bahwa ketika keluarga itu dibangun di atas dasar Kristus, hubungan keluarga suami istri itu bisa tetap dijaga gitu kesetiaannya. Jadi ceritanya gini Bu Tinca. Jadi waktu kita menikah pertama kali di tahun 2014, setelah menikah itu kami berkomitmen bahwa kita akan melakukan berdoa bersama setiap hari bersama gitu. Jadi setelah menikah kita ke Taiwan, lalu di sana kita itu sebelum tidur setiap malam kita itu pasti akan bersama berdoa, membaca Alkitab, renungan dan juga angkat pujian seperti itu. Lalu setelah punya anak kita ganti ya, yang sekarang ini kita ganti dengan melakukan saat teduhnya itu pagi. Jadi bangun pagi sekitar jam 5 atau kalau telat ya setengah 6. Ya sama rutinitasnya seperti itu. Nah, ketika kita melakukan saat teduh bersama itu, di situ saatnya kita untuk terbuka. Ya, kita bisa bercerita tentang pergumulan pribadi kita masing-masing atau ada masalah seperti apa. Lalu kita sama-sama berdoa, bergumul dengan masalah itu seperti yang kemarin terjadi dengan kehidupan saya waktu penyelesaian studi ya Bu Tince seperti itu. Kita bersama berjuang, berdoa, menangis bersama di situ kan. Nah, di situ kita merasa saling memiliki seperti itu di dalam Tuhan. Jadi kemudian kita juga kalau setiap kali kita mau mengambil keputusan, misalnya dalam masalah rumah tangga ataupun finansial, keluarga, kita selalu ambil keputusannya itu bersama. Jadi dari situ kita belajar bahwa walaupun ini terdengar klise ya Bu Tince, bahwa ketika rumah tangga itu memang didasarkan pada Kristus, kita percaya bahwa kita kesetiaannya itu bisa dijaga satu sama lain. Gitu. Ini berarti dalam mesbah keluarga itu, jadi Ibu Noni saling mengungkapkan apa yang jadi beban pikiran gitu ya. Terus Pak Alvin juga mengungkapkan apa yang jadi beban pikiran, terus didoakan. Nah, terus pernah nggak nih waktu di dalam mesbah keluarga itu ada nih satu kekurangan, satu kelemahan dari Ibu Noni kah atau dari Pak Alvin kah yang saat itu juga dikomunikasikan pada saat mesbah keluarga itu? Jadi ketika kita punya jam-jam doa Ibu,
Jadi untuk jam doa keluarga itu biasanya malam. Itu semua anggota keluarga kita terlibat. Jadi setiap akan berdoa setelah baca Alkitab, mungkin disitulah tempat kita bisa share. Jadi di situ kita minta ada yang mau didoakan. Apakah ada pokok-pokok doa selain yang pokok-pokok doa yang umum yang biasa kita mau doakan? Ya disitulah mungkin ada yang mau didoakan secara khusus. Mungkin dari gereja, mungkin dari teman, mungkin dari mana-mana yang mau kita sampaikan di dalam pokok-pokok doa kita. Nah sementara kalau pagi yang jam 5, jam setengah 6 itu kita saja. Oh, Kita khusus berdua. keluarga inti sama Cuma berdua Nah, aja. Cuman saya sama Iya. istri. Oh, Suami oke oke. Jadi oke. begitu. Jadi Jadi ada. beda ya. Beda. Oh, Iya. luar biasa. Jadi- Banyak waktu persekutuannya. Nah itu yang kita coba berintim berintim Oh, untuk jadi di situ kemesraannya itu juga di situ. Iya. Di situ maksudnya, dijalin. Ya, ada ya, ya. jam doa di mana kita saja yang berdoa. Jadi di situ kita berdoa untuk yang khusus. Kayak yang kemarin studinya istri saya kan beberapa saat itu memang merasakan bahwa beban itu begitu berat, khususnya istri saya yang merasakan begitu. Jadi ya pada dasarnya saya siap bantu, tetapi akhirnya keputusan kerjanya kan ada di istri saya, sehingga di saat itulah berdoa menjadi suatu hal yang penting buat kita saling mendukung satu dengan yang lain. Itulah dalam tanda kutip intim bersama Intimnya Tuhan. itu ya. Dan saya potong segini loh Bu Tince, kembali ke pertanyaannya Bu Tince tadi, apakah kita saling mengungkapkan kekurangan pribadi masing-masing apa tidak. Nah kalau di mesbah keluarga ataupun di saat teduh kami berdua, memang tidak secara langsung kita ungkapkan bilang kamu punya kekurangan apa enggak, tapi biasanya kadang-kadang itu saya biasanya bilang kenapa tadi papi bersikap seperti itu, sama itu kayaknya kurang bagus, kalau gitu saya enggak suka seperti itu misalnya. Nanti beliau juga balik lagi, kamu sih bilangnya begitu, kayak seperti itu, lalu kita ya sudah habis itu selesai. Seperti itu Bu Tince. Satu lagi Bu Tince, saya mau bersaksi tentang bagaimana mesbah keluarga itu ada di dalam keluarga kami. Ya, silakan Bu Noni. Itu berawal dari Bu Tince kan, yang waktu pertama ada nggak mesbah, ditanya mesbah keluarga gitu. Iya, Nah iya, sebenarnya itu kan biasanya cuma kami berdua. Lalu akhirnya kita membawa mesbah keluarga itu buat seluruh keluarga. yang tinggal di rumah. Iya. Lalu pertama itu kan cuma berdoa bersama sebelum tidur. Kemudian grup Louis, grupnya kami. Iya, kelompok kecil. Iya, itu membuat proyek ketaatan, membaca Alkitab setiap hari gitu kan, 3 pasal. Tapi akhirnya proyek ketaatan itu saya sharing ke suami, lalu kita bawa itu di dalam mesbah keluarga juga yang bersama keluarga. Yang bersama mama, mertua, semua anggota keluarga. anak-anak, ponakan ya. Semua. Semua. Tapi akhirnya kita kalau yang di keluarga itu per pasal. Per perikop. Ya. Per perikop. Jadi kita lebih persingkat gitu. Jadi setiap baca Alkitab dulu baru berdoa bersama. Nah, sementara kalau di saat teduhnya kita lain lagi. Oh, berarti memang kalau saya melihat nih ya, keintiman dari keluarga Bu Noni ini antara suami istri itu ya memang terlihat ketika benar-benar menempatkan Kristus gitu sebagai yang utama gitu ya, mengutamakan Kristus, dan itulah yang membuat Ibu Noni dan Pak Alvin ini bisa saling mendekat, memiliki relasi yang lebih dekat. Betul. Jadi keintiman, kemesraan itu bukan hanya melalui hubungan seksual, tapi ketika bisa satu pikiran, satu hati ya bersama ya. Iya. Terus satu lagi Ibu Tince, Ya. apa yang sudah Ibu Tince bilang bahwa ketertarikan kepada orang yang lain yang menyebabkan ini bisa jadi peluang untuk bisa ada will dan feel itu. Jadi masing-masing kita mungkin bisa mengingat janji ikrar pernikahannya kita, walaupun pada saat itu waktu mengucapkan janji nikah banyak
belepotannya Bu waktu itu. Nah, tapi Bukan itu dihafal ya atau enggak. dilihat? Hafal sih tapi belepotan juga. Nah, tapi itu jadi ingat, oh ya diingat terus, oh ya pada saat itulah janji pernikahan yang menurut saya, menurut kami itu yang paling tinggi untuk dipertahankan. Dan memang tidak mudah, tapi pada akhirnya kalau saya melihat bahwa apapun yang ada di istri saya, kurang lebih itu sudah menjadi bagian hidup saya. Ketika itu hilang, maka bagian hidup itu juga hilang. Ya, seperti itu. Iya. Kalau sudah bagian hidup itu hilang, ya berarti sudah tidak sempurna. Ya. Seperti itu, Bu. Kalau menurut kami sih, Iya. walaupun ya mungkin ada banyak orang yang punya pengalaman hidup Lebih pernikahan lebih lama ya, Bu. Tapi kalau buat kami ya seperti itu. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Iya. Berusaha untuk bisa menjadi bagian terpenting dalam masing-masing punya kehidupan. Itu saja, Bu. Jadi teringatnya, maaf ini lebih spesifik. Iya, betul. Teringatnya pernahkah mengalami ada ancaman, godaan dari Will atau dari Pil yang lain, terus Bu Noni sama Pak Alvin tuh bener-bener gitu mengkomunikasikannya atau membawanya bener-bener ke dalam Tuhan? Pernahkah ada? Nggak pernah. Wah, berarti ini ibu-ibu berarti memang benar-benar pasangan yang takut akan Tuhan, yang memegang janji pernikahan mereka karena tidak pernah merasa tergoda dengan Will atau Pil yang lain. Kita kan juga selalu bermesraan loh, Bu. Oh ya, oke. Dengan cara kita sendiri. Iya. Oke, terima kasih untuk Iya. kehadiran Bu Noni, Sama-sama, Bu Pak Tince. Alvin. Sama-sama, Terima Bu. kasih sudah berbagi Terima kisah kasih. kehidupan keluarga, bagaimana kehidupan kemesraan, keintiman di dalam keluarga sekalipun dua-dua wanita karir, pria berkarir, tapi tetap menempatkan Kristus ya Amin. sebagai yang utama. Iya. Jadi Amin. keintiman, kemesraan itu bukan hanya berdasarkan hubungan seksual, tapi Iya. ketika kebersamaan ya dilakukan bersama-sama, Iya. ada pengertian bersama ya dalam kehidupan rumah tangga suami istri. Nah, semuanya akan damai-damai saja ya. Sejauh ini damai. Aman. Aman. Ya, aman. Godaan Puji akan cering hilang. Sepertinya tidak ada. Tidak ada ya. Ya, puji mudah-mudahan. Tuhan. Puji Tuhan. Oke, ibu-ibu bahkan mungkin kalau ada bapak-bapak kita yang saat ini bersama-sama beribadah di dalam persekutuan komisi wanita. Kita sangat bersyukur dengan kehadiran keluarga Pak Alvin dengan Ibu Noni. Terima kasih sekali lagi untuk Iya. sharing tentang keluarga yang saat ini di blow up di jemaat kita di media. Terima kasih sudah menjadi berkat bagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Iya. Nah, ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini di dalam doa. Mari sama-sama Ibu Noni, Pak Alvin, Ya. ibu-ibu kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur di dalam Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ada Tuhan pilih keluarga yang boleh menjadi teladan dalam kehidupan rumah tangga, kemesraan, keintiman antara suami dan istri. Kami rindu ya Tuhan, keluarga Ibu Noni, keluarga Pak Alvin ini ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Ketika kami melihat kemesraan, keintiman mereka, kami rindu Tuhan, rumah tangga jemaat kami ya Tuhan, boleh dikuatkan, diteguhkan dalam janji pernikahan mereka. Mereka mengingat bahwasanya kesetiaan terhadap pasangan itu adalah yang utama yang harus mereka pertahankan. Apapun yang akan terjadi dalam hidup mereka ya Tuhan. Mungkin ketika saat ini Tuhan ada keluarga yang diambang perceraian atau pertengkaran atau perselisihan, ketidakcocokan. Tuhan kami rindu Engkau yang membawa mereka kembali mengingat akan janji pernikahan mereka. Mereka boleh menempatkan Kristus sebagai yang utama, menjadi kepala di dalam rumah tangga mereka. Berkati ya Tuhan, ada hati yang mau tunduk, ada hati yang mau diubahkan. Dan jauhkanlah Tuhan setiap godaan yang menggoda, baik itu
untuk istri, baik itu untuk suami. Kami rindu ya Tuhan, keluarga-keluarga di dalam jemaat kami Tuhan, boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan, setia kepada pasangan masing-masing. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan keluarga-keluarga, pasangan suami istri di dalam jemaat gereja kami ya Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang senantiasa tempat mereka mencurahkan isi hati mereka. Beri mereka damai sejahtera dalam kehidupan rumah tangga mereka. Beri mereka sukacita dalam kehidupan rumah tangga mereka. Beri mereka hati yang mencari Tuhan, supaya mereka ya Tuhan senantiasa boleh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan melalui keluarga yang sudah Tuhan bangun. Berkati ya Tuhan, supaya mereka boleh terus mengingat janji pernikahan mereka, mereka boleh mengingat janji itu mereka ucapkan di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama. Berkatilah ya Tuhan, terkhusus keluarga-keluarga yang sudah melakukan mesbah keluarga. Biarlah Tuhan itu boleh ditularkan kepada keluarga-keluarga yang lain, untuk boleh juga melakukan mesbah keluarga, untuk memperkuat kasih, untuk meneguhkan iman percaya di dalam Kristus, menempatkan Kristus sebagai yang utama. Terima kasih ya Bapa, kami mengakhiri ibadah kami, persekutuan kami, bincang-bincang kami malam ini. Dan biarlah penyertaan perlindungan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itulah yang melingkupi setiap keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih, kasih. Bu Noni, Terima Pak kasih. Alvin, Terima Tuhan kasih. Yesus memberkati. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam.